alhamdulillah masih dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya. Ban kanan saya, sebelah kiri saya itu pecah, tapi alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Nah, jika kalian bertanya atau yang sampai semua ingin tahu kok bisa, saya sendiri juga kurang tahu ya, atau kurang paham. Jadi waktu itu oke, terima kasih telah mengklik video ini. Semoga menghibur dan semoga ada sesuatu yang bisa diambil dari video ini. Oke, terima kasih. Itu saya sedang perjalanan, saya merasa ban saya itu kurang angin. Akhirnya saya berhenti di pusat pengisian, bukan angin ya, tapi sampean sudah tahu pasti, saya tidak akan menyebutkannya. Nah, di situ operatornya atau mas-masnya itu bertanya kepada saya, "Mas, ini diisi berapa?" Nah, saya langsung jawab, "Ya seperti biasa saja, Mas. Depannya biasanya ya kalau untuk sedan ya. Tapi ya ini hanya biasanya, nggak selalu seperti itu. Depan itu 32, belakang itu 35. Tapi itu tergantung ya. Tergantung dari umur ban juga kalau menurut saya. Nah, kalau menurut saya ukuran itu yang biasa digunakan gitu. Tapi kalau kalian berbeda ya nggak masalah gitu kan." Jadi itu waktu ada dua operatornya atau mas-masnya. Mereka ada dialognya itu ya kira-kira seperti ini. Itu tadi kamu isi berapa? 35. Loh, jangan 35, isi 32. 35 itu yang belakang. Yang saya dengar seperti itu. Akhirnya saya cross check, "Ini berapa Mas tadi?" 32 Pak, 32. "Oh ya sudah." Ya mungkin sudah dikurangi atau diturunkan tekanannya. Nah, setelah itu tapi saya tidak menyalahkan mas-masnya ya, enggak ya, ini hanya pengalaman. Maksudnya jika nanti kalian bahan bakar, bukan bahan bakar, mengisi angin, coba pastikan dulu berapa tekanan yang digunakan untuk ban kita. Saya tidak menyalahkan ya, enggak, ini hanya untuk koreksi saja. Setelah saya pakai jalan itu kok gembluduk gitu. Nah, gembluduk itu jadi gembrodok. Jadi kurang nyaman lah gitu kan. Kurang nyaman. Akhirnya saya turun. Saya tekanan anginnya manual ya. Ukurannya berapa, jadi cuman saya kira-kira segini. Setelah itu saya pakai jalan lagi dan saya merasa lebih baik. Setelah jalan, waktu itu saya pakai untuk masuk tol awal biasa, dan pada akhirnya saya tuh saya di kecepatan 100 ya, 100 mungkin lebih dikit, jangan ditiru, kalau bisa patuhi dikit mungkin ya, karena kan kalau untuk mengepasan. Akhirnya saya turunkan di kecepatan sekitar, dan saya merasa tidak ada apa-apa. Saya kembali ke kecepatan awal, saya menyalip truk. Setelah menyalip truk, tiba-tiba saya mendengar bunyi ledakan ya. Duh. Saya itu goyang. Tapi alhamdulillahnya saya masih diberi keselamatan ya, saya dan keluarga saya masih diberi keselamatan. Sesegera mungkin saya turunkan kecepatan, tapi nggak ngerem ya, saya nggak ngerem. Saya waktu itu nggak mengerem, jadi biarkan mobil itu gelundung melaju, tapi jangan direm, dan juga ya jangan digas juga.
setirnya ke kiri pelan-pelan, pastikan di belakang tidak ada kendaraan ya. Tapi kalau posisi kayak gitu mungkin memastikan susah. Tapi waktu itu memang sulit. Kalau di posisi seperti itu memang sulit. Saya langsung spontan menekan hazard. Saya sudah hanya menengok sekali di belakang, dan alhamdulillah di belakang itu tidak ada kendaraan yang melaju. Dan alhamdulillah saya sudah berada di bahu jalan, dan pas saya turun itu kondisi bannya ya sudah pecah. Alhamdulillah ya ban serepnya masih bagus, langsung saya ganti dan saya melanjutkan perjalanan kembali. Mungkin kalau saya hanya cerita seperti ini mungkin hanya sekitar 30% ya yang mungkin bisa teman-teman rasakan. Tapi jika berada di posisi itu panik, lalu cemas, gugup, dan rasa-rasa yang seperti itu tuh bercampur menjadi satu. Apabila kita tidak bisa memutuskan dengan cepat, ya saya sendiri nggak tahu, tapi ya itu karena bantuan yang di atas lah kasarannya. Bantuan bukan karena saya hebat, bukan, tapi pasti ada campur tangan yang kuasa kan di situ. Jadi sebelum kalian bepergian, sebelum kalian jalan entah jauh atau dekat, jangan lupa berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing, karena itu penting. Karena ya itu tadi, semuanya itu pasti ada campur tangan Tuhan. Saya sudah saya tidak cerita ke siapapun ini, saya tidak bercerita ke siapapun sampai saat ini, karena menurut saya ini penting. Jadi saya menceritakan kepada kalian supaya bisa lebih berhati-hati. Aduh, saya keringetan, ini karena posisinya mati ya, nggak ada AC-nya. Jadi langsung saja saya akan tunjukkan kondisi terakhir bannya seperti apa. Oke, cekidot.